Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Yana dari kelompok 3. Di sini saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan finansial teknologi sebuah ancaman atau sebuah solusi. Baiklah, untuk lebih lanjut teman-teman saya akan menjelaskan tentang vintage. Pada saat ini, dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0, di mana seluruh negara melibatkan aktivitasnya dengan menggunakan teknologi digital, seperti vintage atau finansial teknologi, merupakan suatu inovasi dalam bidang jasa keuangan yang telah terintervensi dengan sentuhan teknologi dalam mobilisasinya. Vintage ada sejak berkembangnya komputer dan internet. Sejarah vintage berawal pada tahun 1980, di mana perbankan memanfaatkan sistem pencatatan yang mudah diakses melalui komputer, dan pada tahun 1982, E-Trade, suatu perusahaan yang menerapkan sistem perbankan berbasis elektronik, dan pada tahun 1998 perbankan mulai memperkenalkan transaksi secara online, dan pada tahun 2005 vintage terbentuk dalam peer-to-peer lending. Di Indonesia sendiri, vintage ada sejak tahun 2015 yang didirikan dengan Asosiasi Vintage Indonesia. Vintage telah mengubah model bisnis di mana pembayaran transaksi dilakukan secara tatap muka dengan membawa uang cash, sekarang dapat dilakukan secara online dalam hitungan detik. Contoh-contoh vintage yaitu kartu debit, kartu kredit, e-banking, dan lain-lain. Terbentuknya finansial teknologi. Vintage muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi, tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan vintage, permasalahan dalam transaksi jual beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank atau ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Tipe-tipe finansial teknologi atau vintage. Terdapat 3 tipe finansial teknologi, yaitu 1. Sistem pembayaran melalui pihak ketiga atau third party payment system. Contoh-contoh sistem pembayaran melalui pihak ketiga yaitu cross border, online to offline, sistem pembayaran mobile, dan platform pembayaran yang menyediakan jasa seperti pembayaran bank dan transfer. 2. Peer-to-peer atau P2P lending. Peer-to-peer lending merupakan platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui internet. Peer-to-peer lending menyediakan mekanisme kredit dan manajemen risiko. 3. Crowdfunding. Crowdfunding merupakan tipe vintage di mana sebuah konsep atau produk seperti desain, program, konten, dan karya kreatif dipublikasikan secara umum dan bagi masyarakat yang tertarik dan ingin mendukung konsep atau produk tersebut dapat memberikan dukungan secara finansial. Peran dalam segi pembayaran. Dalam hal ini, vintage mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank dalam hal sistem pembayaran. Vintage berperan dalam: yang pertama, menyediakan pasar bagi pelaku usaha. Yang kedua, menjadikan alat bantu untuk pembayaran. Yang ketiga, bantu pelaksanaan investasi yang efisien. Yang keempat, mitigasi risiko dari sistem pembayaran yang konvensional. Yang kelima, pihak yang membantu untuk menabung, meminjam dana, dan penyetoran modal. Adapun peran vintage dalam keuangan yaitu: yang pertama, mempermudah transaksi. Yang kedua, mengurangi irreversible finance, yaitu sebuah teknologi yang bisa dijadikan tempat transaksi. Yang ketiga, fasilitas keuangan publik, yaitu untuk meningkatkan inklusi keuangan. Keuntungan dan kekurangan finansial. Menurut Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016, kelebihan finansial yaitu melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri, dan menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan, pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan. Sedangkan kekurangan finansial adalah merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi
untuk memindahkan dana dan kurang mapan untuk menjalankan usahanya dengan modal yang besar jika dibandingkan dengan bank. Manfaat finansial dalam teknologi. Menurut Bank Indonesia, perkembangan finansial yang sangat pesat di Indonesia dapat membawa banyak manfaat. Manfaat tersebut dapat bagi pinjam, investor maupun perbankan di Indonesia. Bagi peminjaman, manfaat yang dapat dirasakan seperti mendorong inklusi keuangan, memberikan alternatif pinjaman bagi debitur yang ditimbulkan mendorong penurunan. Risiko fintech, risiko finansial teknologi atau fintech menurut Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016. Risiko yang dialami oleh pengguna fintech sehingga diperlukan adanya strategi untuk melindungi konsumen dan kepentingan nasional. Strategi untuk melindungi konsumen adalah perlindungan dana pengguna potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan maupun penipuan. Strategi untuk melindungi kepentingan nasional adalah stabilitas sistem keuangan permanajemen risiko yang memadai agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya yaitu tantangan finansial teknologi atau fintech. Menurut Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016, adapun tantangan pada fintech adalah koordinasi antara lembaga dan kementerian terkait untuk mengoptimalkan potensi fintech dengan lingkungan bisnis yang kompleks, maka perlu juga dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Yang B. Kaitan Bank Indonesia dan fintech. Kuatnya arus teknologi dalam sistem pembayaran mendorong Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia untuk memastikan lalu lintas pembayaran yang telah terpenetrasi oleh teknologi tetap berjalan dengan aman dan tertib. Yang C. Ketertiban yang dilakukan Bank Indonesia dalam fintech. Yang pertama, dalam hal penyediaan pasar bagi pelaku usaha. Yang kedua, dalam hal tabungan. Yang ketiga, dalam hal investasi dan manajemen risiko. Dan yang keempat, dalam hal pembayaran, penyelesaian, dan clearing. Yang D. Bentuk kaitan Bank Indonesia terkait fintech. Yang pertama, fasilitator. Yang kedua, analisis bisnis yang intelijen. Yang ketiga, asesmen. Dan yang keempat, koordinasi dan komunikasi Bank Indonesia. Fintech lending atau peer-to-peer lending adalah salah satu inovasi di bidang keuangan yang memanfaatkan perkembangan teknologi, yaitu dengan memungkinkan si pemberi pinjaman dan si penerima pinjaman tidak harus bertemu langsung atau bertatap muka untuk melakukan transaksi, cukup melalui aplikasi ataupun website yang telah disediakan oleh si pemberi pinjaman. Tipe-tipe peer-to-peer lending. Yang pertama ada pembiayaan berupa utang. Contohnya itu uangteman.com, temanusaha.com. Yang kedua ada pembiayaan berbasis massal, yaitu wujudkan.com dan kitabisa.com. Yang selanjutnya ada pembiayaan berbasis peer-to-peer lending, yaitu seperti Amarta, Investri, dan Words. Yang keempat, cicilan tanpa kartu kredit, yaitu aplikasi-aplikasi online seperti Kredivo, Akulaku, Blibli. Itu semua adalah aplikasi yang memberikan pinjaman tanpa menggunakan kartu kredit. Saya terima kasih. 5. Perkembangan vintage peer-to-peer lending di Indonesia. Perkembangan peer-to-peer lending di Indonesia yaitu 1. Modalku. Modalku adalah salah satu perusahaan penyedia peer-to-peer lending di Indonesia yang sudah berhasil menyalurkan pinjaman sebesar 13,5 miliar rupiah dengan tingkat 0%. 2. Investri. Investri telah mampu menyalurkan sebanyak 19,5 miliar rupiah dalam bentuk pinjaman dengan total mencapai 78 pinjaman. Sementara itu, peminjam dapat meminjam dana dengan tingkat minimal 1,2% per bulan atas nilai pinjaman. 3. Amarta. Amarta adalah sebuah perusahaan teknologi finansial yang menghubungkan investor dengan usaha mikro dan kecil di Indonesia. Sejak 2010, Amarta berhasil menyediakan modal usaha bagi 23.000 UMKM dengan non-performing loan atau NPL 0%.
A. Pengaruh kepercayaan merek terhadap persepsi nilai. Menurut penelitian HASI 2016, menemukan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan antara kepercayaan merek terhadap persepsi nilai. Akan tetapi, pada penelitian Salazade dan Paul 2017, Aka dan Jacobson 2001, dan Liu et al. 2012 menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara brand terus terhadap perceived value. Pengaruh kualitas layanan terhadap persepsi nilai. Menurut beberapa penelitian bahwa adanya hubungan antara kualitas layanan atau service quality terhadap persepsi nilai, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan dan dampak antara kualitas layanan terhadap keinginan untuk menggunakan yang diintervening persepsi nilai. Dan hubungan ini perlu diangkat sebagai hipotesis. Selanjutnya, kepercayaan terhadap merek. Kepercayaan terhadap merek diartikan sebagai suatu tingkat di mana seseorang percaya terhadap suatu merek itu dikarenakan dari pemakaian atau interaksi sebelumnya pada merek. Lalu muncul rasa percaya pada merek tersebut. Selanjutnya, kualitas layanan atau vintage. Kualitas layanan adalah penilaian pelanggan terhadap perbedaan antara harapan dan kenyataan yang dirasakan dari suatu layanan yang sudah diberikan kepada pelanggan terhadap apa yang pelanggan terima dan rasakan dari layanan yang sudah diberikan oleh perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, kualitas informasi. Kualitas informasi adalah suatu data yang sudah diolah menjadi suatu informasi. Dan informasi tersebut harus mempunyai kualitas yang bagus dan baik agar dapat digunakan untuk orang-orang yang memerlukan informasi tersebut. Menurut Nelson, Tut, dan Wixom, pada tahun 2005 mereka menyatakan atau mengusulkan 4 kunci dimensi dari kualitas informasi. Yang pertama yaitu asuransi, yaitu sejauh mana kebenaran sebuah informasi tersebut jelas. Yang kedua, completeness, yaitu sejauh mana semua informasi yang dibutuhkan tersedia. Yang ketiga, asuransi, yaitu sejauh mana informasi tersebut diupdate. Yang keempat, format, yaitu sejauh mana informasi tersedia dan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pengguna. Jadi dapat disimpulkan bahwa vintage ini adalah sebuah solusi atau ancaman. Menurut kami, vintage ini adalah sebuah solusi mengingat dunia telah memasuki era digital atau 4.0 sehingga hampir semua aktivitas melibatkan teknologi. Sehingga perlu sebuah solusi untuk mengatasi beberapa pemicu yang menghambat perkembangan vintage tersebut. Agar peran perbankan tetap berjalan, mereka bisa menggandeng vintage untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi di bank, sehingga minat nasabah akan semakin besar dan kehadiran vintage tidak akan menggeser eksistensi dari perbankan.